Halo teman-teman Mas Dorakel semua. Hai hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjut general reading aja. Kita akan baca secara umum ya. Kali ini Mas Do ingin baca keadaan dia lagi ya. Si dia ini lagi ada apa sih gitu. Kita tebar aja dulu ya, ada cerita apa sih gitu ya kan. Baru kita angkat judulnya nanti atau dari pembaca nanti apa yang keluar gitu ya. Ya, sembari menunggu teman-teman yang baru hadir, jangan lupa ya untuk mensubscribe, men-like juga ya. Dan jangan lupa kalau ingin komen, misalnya, Mas aku mau dibaca ini, boleh, monggo silakan. Aku bakar rokok dulu ya, biar Yahud ya, sambil ngudut. Oke teman-teman, kita mulai aja pembacaan kita. Sebelum kita mulai, pusatkan energi teman-teman untuk membaca si dia. Tarik nafas teman dalam-dalam, kita buang. Pusatkan energi teman-teman untuk melihat energi si dia. Oke, aku shuffle dulu ya, energi si dia ya. Kita mulai aja ya. Energi dia yang pertama di sini ada gambaran kartu The Temperance. Temperance ini gambaran kartu keseimbangan ya. Temperance itu berelemen api dan bisa berbintang Sagittarius. Temperance di sini adalah gambaran harmonis dan keseimbangan. Oke, si dia saat ini energinya itu lagi harmonis nih, lagi happy, lagi bahagia ya. Dan ada gambaran keseimbangan, berarti di sini kehidupannya lagi aman-aman baik gitu ya, lagi nggak ada masalah, nggak ada problem ya. Dan juga ada gambaran dia lagi pede-pedenya, ini bisa mungkin dia baru dapat bonusan gitu ya. Orang kalau dapat uang banyak ya biasanya akan lebih pede ya karena ada megang uang gitu. Intinya dia di sini lagi bahagia banget ya, soal keuangannya lagi aman gitu ya. Nah, di sini teman-teman juga ada gambaran kontrol. Dia saat ini sedang mengontrol lah, lagi terkontrol lah gitu ya. Biasanya itu chaos ya, sekarang ini dia masih bisa kontrol gitu ya. Nah, terus di sini juga ada gambaran rumah yang bahagia. Teman-teman kalau orang udah megang duit banyak ya atau udah uangnya aman ya, pasti happy. Jadi si dia ini kalau kita lihat ini lagi happy gitu ya. Lagi happy, lagi kayak nggak ada masalah gitu ya kan. Tapi teman-teman bukan berarti ya orang yang bahagia itu tidak menyembunyikan masalah. Nah, kita bisa lihat nih si dia ini mungkin temperance, balance gitu ya kan. Berarti ini dapat nih apa yang dia sembunyikan yang kita angkat ya dari kartu pertama. Karena kalau sekilas kita lihat dia ini lagi aman-aman, lagi senang senyum gitu ya kan. Lagi happy, ternyata ada masalah yang dia sembunyikan. Apa itu? Itu yang kita bongkar ya. Yang kedua muncul ada gambaran Six Pentacle. Permasalahan apa yang sedang dia simpan atau ada problem apakah gitu ya. Karena yang kita pikir, wah orang lagi ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi gitu ya. Ternyata di dalam benaknya ada masalah yang sedang dia simpan ya. Nah, di sini teman-teman kalau kartu yang kedua muncul ada kartu Six Pentacle atau 6 koin ya, yang ada mana gambaran ini elemen tanah ya, ini bisa Taurus ya. Di sini teman-teman kalau kita lihat ada gambaran permasalahan dia, kalau kita lihat di sini masalah nih keuangan sama keluarga ya. Sharing wealth ya. Ini bisa masalah harta gono gini. Ini mungkin dia di keluarganya memperebutkan ya, atau kamu dan suami atau kamu dan istri ya sedang ribut ya masalah sengketa tanah mungkin ya. Kadang-terkadang ada keluarga memang kita sebut keluarga tapi dia masih mau memakan harta orang lain. Ada. Dan kita pikir keluarga baik semua, ada juga yang jahat. Tapi nggak semua keluarga jahat ya, jangan kita selalu negatif ya gitu ya. Tapi kalau masalah yang kulihat di sini adalah ini bisa vice versa, bisa kamu atau bisa si dia ya. Dia tuh sebenarnya lagi kayak nggak ada masalah senyum-senyum tapi sebenarnya ada yang dia pendam. Apa itu masalah harta gono gini? Ya, mungkin ada keluarga kamu yang memakan tanah ya. Diam-diam dia jual ya. Dan terkadang yang dia jual itu ya untuk dipakai dia ada nih, ini kejadian nyata ya terjadi. Yang aku nggak sebut lah, terjadilah intinya Mas Do tahu. Dia ada tanah dijual dipakai untuk naik haji teman-teman ya. Kan itu secara tidak langsung ya memakai uang yang tidak halal untuk pergi beribadah ya gitu ya. Ya itulah teman-teman. Jadi maka itu kita terkadang tidak bisa juga terlalu percaya penuh sama keluarga ya. Eh, karena sedangkan keluarga aja bisa gini apalagi orang lain gitu ya kan. Jadi kalau permasalahan kuliah di sini ada gambaran sengketa ya, masalah keuangan lah, bisa harta lah intinya ya. Ini bisa kamu atau si dia ya. Berarti ini aku lihat nih orang yang kayak nggak ada masalah, sebenarnya ada masalah ya. Mungkin udah lebih ke arah ikhlas ya. Mungkin kamu pun udah ikhlas ya, udahlah. Harta nggak dibawa mati ya. Mungkin kalau dia kayak gini, dia akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan nanti. Ya, masalah harta gono gini kalau aku lihat. Kita lanjut kartu berikutnya.
Yang mana ini membuat kamu atau si dia menjadi Five of Swords atau 5 pedang, ya. 5 pedang teman-teman di sini adalah gambaran orang yang merasa kalah ya. Itu tadi guys ya. Mau ribut ini keluarga gitu ya kan. Mau nggak diributin masalah ini besar juga ya nominalnya gitu ya kan. Jadi ini serba bingung kamu sini kayak aduh nggak diributin ini masalahnya uang atau masalah warisan ya diributin ini keluarga sendiri gitu. Jadi di sini kayak ya udah balik ke temperance gitu ya. Udahlah kayak ikhlas ya menyerahkan kepada yang maha kuasa itu tadi. Karena orang teman-teman mengapa bisa jadi apa ya? Sebenarnya ada problem tapi kenapa dia bisa happy karena udah mengikhlaskan. Jadi kamu di sini jatuhnya ada ikhlas walaupun mungkin ya rasa kecewa itu pasti ada. Kayak nggak nyangka loh kayak gini ya tega ya. Padahal kamu itu bisa dibilang alim banget loh. Tapi kok masih relasi gitu ya memakan harta keluarga sendiri gitu ya kan. Banyak tuh kejadian kayak gitu kalau aku lihat ya. Masalah tanah, masalah uang warisan, ya masalah mobil warisan, intinya gono gini. Yang mana di sini membuat kamu menjadi kayak merasa kalah ya, merasa kecewa, merasa kayak rendah gitu ya. Tega ya dengan keluarga kayak gini gimana sama orang lain gitu loh. Keluarga sendiri aja diembat gitu ya kan. Jadi di sini ada gambaran orang yang lebih ke arah pasrah dan ikhlas ya. Berikutnya ada gambaran The Lovers ya, kita kembalikan. Nah, The Lovers teman-teman. The Lovers di sini kartu cinta. Itu tadi teman-teman. Kamu itu nggak gimana ya? Malas ya ribut sama keluarga sendiri lah gitu ya. Malas kayak bermasalah atau bermusuhan sama keluarga sendiri yang mana ya kita keluarga gitu loh. Maka itu kamu menebar-nebarkan keindahan ya seperti pura-pura nggak tahu aja. Sebenarnya walaupun tahu nih sakit hati gitu, tapi ya kayak memaafkan ya. The Lovers itu elemen air ya. Bisa Gemini ya, ada gambaran partner. Nah, ini nih teman-teman. Jadi di sini kamu kayak mengikhlaskan, ya, mengikhlaskan dan kayak curhat sama pasangan. Tega ya yangnya. Padahal dulu dia itu baik banget keluarga aku yang ini, tapi aku nggak nyangka loh. Ternyata dengan masalah harta dia rela menjual nama keluarganya, dia rela memakan harta keluarganya, yang mana mungkin ada anak yatim mungkin atau harta orang yang lebih membutuhkan gitu ya kan. Nih, ini juga ada gambaran The Lovers ini kepala dan hati tidak sinkron tuh tadi guys. Walaupun gimana kamu mencoba ikhlas ya, walaupun kamu udah coba tenang, pasti masih ada rasa gondok atau kesal gitu ya. Di kepala bilang ah udahlah nggak usah dipikirin, tapi di hati itu masih kayak aduh gimana ya ini nominalnya besar gitu loh ya kan. Nah, kayak gitu. Bukan berarti kamu nggak ikhlas tapi masih kayak kepikiran lah, ada rasa-rasa kepikiran. Artinya kalau nggak kamu nih energi pasangan kamu ya. Itulah tadi teman-teman. Yang jangankan kan orang lain, kadang keluarga aja ada yang kayak gini loh. Ada yang tega sampai seperti ini. Komen di bawah kalau kamu pernah mengalami ya kejadian seperti ini ya. Seperti keluarga sendiri loh yang merusak gitu atau keluarga kamu sendiri loh yang kayak tega memakan gitu ya. Pasti ada cerita-cerita yang seperti itu. Kita lanjut, berikut ada gambaran Knight of Sword ya. Oke, sebelum kita lanjut aku iklan dulu deh. Jangan lupa follow Instagramnya aku di @masdoorakel. Kita lanjut ya. Nggak kelihatan ya? Saya tak turunin dikit. Nah, Knight of Sword di sini elemen air, Capricorn dan Aquarius ya. Nah, di Knight of Sword ini ada ambisi. Ini si orang ini tadi yang memakan harta tadi, orangnya tuh berambisi banget. Itu tadi guys. Orang kalau udah terlalu berambisi mengedepankan nafsu ya nggak peduli mau keluarga, mau pasangan dia, ya akan dia makan gitu. Itu tadi teman-teman mengapa sampai kalau kamu bertanya kok bisa tega sih mas orang seperti ini, keluarga sendiri loh. Padahal dia dekat banget sama aku, keluarga ini dulu baik banget sampai sekarang jadi retak karena masalah harta ya yang mungkin tak seberapa atau mungkin ya cemana lah harta gitu. Karena orangnya terlalu berambisi teman-teman, ambisius ya. Orang yang terlalu berambisi ini tuh tadi guys, dia tidak mempedulikan halal haram hantam saja katanya kan. Halal haram hantam saja. Berarti ini yang dia sembunyikan atau yang kamu sembunyikan ya. Judulnya kita angkat yang walaupun sebenarnya kamu atau si pasangan terlihat tenang ya tidak ada masalah, sebenarnya ada yang kamu pendam ya. Walaupun mungkin orang lihat wah enak ya hidup kamu santai-santai aja tenang aja, orang nggak tahu aja sebenarnya ada permasalahan yang mana mungkin agak sedih ya diceritakan gitu ya kan. Keluarga sendiri loh yang tega mengembat ya harta apamu gitu. Ada The Fool. Ini gambar orang pura-pura bodoh. Maksudnya itu tadi kamu itu tadi ya pura-pura nggak tahu, sebenarnya tahu gitu kan. Harta ini tadi itu kamu pasti tahu lah yang namanya harta, semua yang anak kecil aja tahu masalah uang gitu ya kan. Tapi di depan keluarga ini kamu bilang ya kayak nggak apa-apa gitu ya kan, kayak pura-pura nggak tahu deh gitu. Itu tadi guys udah balik ke temperance, kamu udah mengikhlaskan ya, udah kayak menyerahkan ya udahlah biar Tuhan yang balas gitu. Jadi di sini kamu tuh biar nggak retak lah atau biar nggak rusak betul lah nama keluarga ini, kamu kayak masih apa ya ya masih bercengkrama, masih ngobrol gitu. Tapi ya itu tadi guys sebenarnya ada di dalam hati ya masih wah ini
nanti kamu akan mencari aku ya di akhirat nanti ya, untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu buat gitu loh. Jadi saat di dunia ini kamu kayak ya udahlah aku ikhlaskan aja, pura-pura nggak tahu ya, tetap berlanjut aja kehidupan gitu ya kan. Nah, berikutnya ada gambaran 13 death atau kebangkitan. Nah, ini tadi teman-teman, efeknya ke kamu apa? Ya itu tadi guys, orang yang dizolimi itu kan terkabul doanya ya, gampang makbul ya kata orang-orang gitu ya kan. Nah, di sini ada gambaran rebirth. Ya itu tadi guys, mungkin ya dari situ mungkin kamu kehilangan harta, tapi tanpa diduga-duga banyak loh pemasukan dari yang lain-lain gitu. Banyak loh tiba-tiba harta-harta tak terduga yang datang. Itu tadi guys, kalau kita udah ikhlas ya jangan takut. Rezeki itu dari diatur sama Tuhan. Tinggal kita aja berusaha dan ikhlas dengan orang yang jahat sama kita, zolim sama kita ya. Pasti ada jalannya. Nah, ini kamu pun kayak nggak nyangka loh. Wow, iya juga ya, walaupun mungkin harta yang diambil dia segini, tapi aku masuknya lebih banyak loh dari dia. Bahkan mungkin si dia itu terlilit utang, aku ini ya aman gitu ya, nggak ada masalah gitu. Karena sejatinya guys, kalau dia mengambil bukan haknya dia, pasti ada aja masalahnya, ada sengketanya aja tuh. Itulah tadi yang tidak diduga-duga. Terakhir ada pentacle. Inilah, ada peluang-peluang baru akhirnya datang ke kamu. Dan juga di sini saran dari Mas tuh ya seperti itulah teman-teman, namanya hidup ya. Terkadang yang kita bilang keluarga, yang kita bilang aman, belum tentu bisa mengayomi atau melindungi. Justru mereka yang menghancurkan atau merusaknya. Jadi cerita yang kamu pendam atau yang dia simpan gitu ya, ini ada gambaran kamu merasa terhianati ya oleh keluarga. Ini bukan pasangan tapi lebih tepatnya keluarga atau teman ya, yang rela memakan harta gono gini ya, atau harta intinya keuangan deh gitu, atau harta gitu ya. Yang mana kamu coba ikhlas, tapi walaupun mungkin masih ada rasa kecewa, rasa sedih, tapi kamu merasakan loh, walaupun kayak gini ada aja rezeki yang lain masuk gitu ya. Karena kalau orang udah percaya sama Tuhan ya, walaupun dia dizolimi ya pasti akan diganti Tuhan yang lebih baik ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja yang kamu sembunyikan atau yang disimpan ya gitu ya. Ternyata ada permasalahan yang sangat berat gitu loh, yang mana mungkin buat sedih juga ternyata keluarga sendiri. Terima kasih udah nonton, kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do, dadah guys, dah.